إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ya ibadallah, para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah berfirman dalam Quran, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang hidup melata di muka bumi kecuali Allah yang bertanggung jawab terhadap rizkinya. Setiap hidup dari makhluk hidup pasti dia memiliki rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu adalah pemberian Allah. Bahkan para ulama menggambarkan, mendefinisikan tentang rizki itu adalah pemberian anugerah Allah yang dengan itu bermanfaat untuk manusia. Itulah rizki. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita beraneka ragam nikmat. Itu pun bagian daripada rizki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis sama'i rizqikum wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rizkimu dan apa-apa yang dijanjikan untukmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Ya ibadallah, rizki Allah itu luas dan sangat luas. Tetapi terkadang manusia yang menjadikan seolah-olah rizki itu sedikit dan sempit. Bukan karena rizkinya yang sedikit, tapi karena cara dia memandang rizki, sehingga seolah-olah dia hanya mendapatkan rizki yang sedikit. Ketahuilah, ketika kita atau seseorang memandang bahwasannya rizki itu hanya harta, maka ketika dia tidak dapat harta, seolah-olah dia tidak punya rizki. Dari ini kita katakan, dari pemahaman ini dan cara berpikir seperti ini, dia telah menyempitkan rizki untuk dirinya. Tetapi ketika dia membuka pandangan matanya bahwasan rizki itu bukan hanya harta, rizki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita itu adalah iman. Kenapa iman menjadi rizki yang terbaik yang Allah berikan kepada kita? Karena iman mengantarkan kepada nikmat yang terbaik, dan nikmat yang terbaik itu adalah rizki yang terbaik. Maka iman itu merupakan rizki dari Allah kepada kita, merupakan rizki yang terbaik. Dari itulah yang Allah berikan iman yang paling baik adalah Nabi, karena Allah ingin memberikan kepada dia rizki yang terbaik. Seorang mukmin ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan, dan iman manusia bertingkat-tingkat. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah, ada iman yang taat, ada iman yang maksiat, bahkan ada orang yang tidak beriman. Ketika dia tidak beriman, maka dia telah jauh dari nikmat atau dari rizki yang paling besar.
Ya ibadallah, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman, lalu Allah berikan kepada kita kepedulian untuk beribadah kepada Allah, maka kita telah diberikan kunci rizki, miftahul jannah. Apalagi Allah memberikan kepada kita kalimat la ilaha illallah. Berarti dengan tauhid, dengan iman, itu rizki yang terbesar. Pahami ini. Mengapa para sahabat tidak pernah sedih ketika harta mereka hilang? Ketika mereka pergi dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan perdagangan mereka, meninggalkan perkebunan mereka. Apa yang mereka cari? Rizki yang lebih besar, iman kepada Allah. Karena mereka tahu rizki inilah yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi dan hakikat. Maka bagi orang mukmin yang telah diberikan iman oleh Allah, itu rizki, jaga rizki ini. Sebagian orang tidak menghargai rizki iman, seolah-olah rizki itu hanya harta, sehingga imannya bisa dibeli dengan harta. Karena dia salah memandang tentang rizki tadi. Apakah bisa nikmat dunia sebesar apapun membayar nikmat akhirat? Dan nikmat akhirat tidak akan bisa digapai kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, iman kita kepada Allah itu rizki. Ketika Allah mudahkan kita untuk sholat, ketika Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, ketika Allah mudahkan kita untuk sholat malam, berarti kita telah diberikan rizki yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu berpuasa, ketika kita mampu bersedekah, ketika kita mampu haji atau umroh disempatkan untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah diberikan rizki yang besar. Dan di antara rizki yang Allah berikan kepada kita, di antara rizki yang baik yang harus kita cari adalah ilmu agama. Ilmu itu rizki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat yarfa'illahil ladzina amanu minkum, orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang punya ilmu di antara kalian, darajat, beberapa derajat. Iman tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam ayat ini Allah katakan yang akan Allah angkat, Allah muliakan, dan Allah dekatkan dengan Allah adalah orang yang memiliki ilmu. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi bihil ilm sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah mudahkan dia belajar ilmu agama, maka dia telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Adakah rezeki yang lebih besar daripada dimudahkan jalan menuju surga? Sebagian orang bangga ketika dia dimudahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu tidak salah. Ketika seorang bangga dia dimudahkan untuk menjadi sebuah penanggung jawab sebuah perusahaan, itu tidak salah. Tapi harusnya seorang muslim lebih bangga dan lebih bahagia ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, di antara rizki yang kita miliki adalah anak dan istri. Anak dan istri ini rizki yang luar biasa. Sehebat apapun, sebagus apapun mobil mewah yang kita miliki, belum tentu mobil mewah itu bisa membuat mata kita berkaca-kaca karena bahagia. Tapi begitu anak, istri, keluarga, ketika kita letih pulang kerja kita, lalu kita ingin masuk rumah kita, lalu anak memanggil ayah, 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 mungkin mata kita akan berkaca karena bahagia. Mana yang lebih berharga? Keluarga kita kah atau mobil mewah yang ada pada diri kita? Sebagian orang nggak memahami. Ketika dia hanya berpikir rizki itu hanya harta, rizki itu hanya milik, rizki itu hanya uang, dia lupa dengan keluarganya bahwasan rizki dari Allah. Dia lupa bahwasannya iman yang Allah berikan kepada dia sehingga dia senang ibadah, sehingga dia nyaman dengan zikir, sehingga dia nyaman dengan baca Quran. Itu rizki dari Allah. Ketenangan hati dengan ibadah itu rizki dari Allah. Bahkan di antara rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, selain keluarga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita waktu untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Itu rizki yang besar. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dua kenikmatan yang banyak manusia lengah lalai dengan dua kenikmatan ini. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Waktu luang untuk ibadah itu rezeki dari Allah. Waktu luang untuk kita berzikir itu rezeki dari Allah. Waktu luang untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga kita itu hiburan dari Allah dan rezeki dari Allah. Dan di antara rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah sehat. Al-afiyah, kesehatan. Betapa banyak orang yang akan membeli kesehatannya walaupun dia harus menjual rumahnya. Betapa banyak orang yang rela menghabiskan hartanya yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk membayar kesehatannya. Maka orang yang sehat berarti Allah berikan dia rizki yang besar. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memandang betapa banyak rizki Allah kepada kita, maka kita tidak akan pernah merasa sempit dari rizki kita. Kita katakan tadi, harta itu rizki, iman itu rizki, ilmu itu rizki, istri, anak itu rizki, kesehatan itu rizki. Dengan cara pandang ini berarti kita punya banyak rizki dari Allah. Ketika hanya ditutup harta, masih ada 4 dan lebih rizki itu pada kita. Tapi ketika kita hanya berpikir rizki itu hanya harta, rizki itu hanya kedudukan, ketika ini ditutup oleh Allah, putus asa, sempit hati, berpikiran, bahkan sebagian orang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, selama kita diberikan kebaikan oleh Allah dengan keimanan, maka itu adalah pemberian Allah yang besar untuk kita. Jangan pernah kita menghilangkan nikmat-nikmat Allah dari kita, karena dengan menghilangkan nikmat Allah itu sebab Allah cabut kenikmatan dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuh wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, jika kita memahami bahwasannya rizki itu sangat banyak, maka akan tumbuh dalam diri kita rasa bersyukur kepada Allah. Tapi jika kita memahami rizki itu hanya satu jenis atau jenis tertentu saja, maka di situ akan timbul dalam diri ketamakan, keserakahan, ketidakpuasan, bahkan bisa timbul dalam diri kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bersyukur dengan nikmat itu sebab orang menjadi kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. La in kafartum, jika kalian kufur, berarti lawan dari syukur adalah kufur. Kita khawatir jika ada orang yang meremehkan nikmat Allah, atau bahkan tidak menghargai nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka dia jatuh kepada lubang berikutnya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, kalau kita memahami hakikat dari rizki yang begitu luas ini, maka kita harus tahu mana yang harus kita prioritaskan di antara rizki-rizki ini. Semua rizki tadi adalah baik. Semua rizki tadi boleh kita nikmati. Semua rizki tadi harus kita syukuri. Tapi jangan sampai gara-gara kita fokus kepada satu nikmat atau satu rizki, kita melantarkan rizki-rizki yang lain. Sebagian orang hanya memfokuskan rizki kepada harta, menelantarkan imannya, melantarkan ibadahnya, menelantarkan hubungan dia dengan Allah. Padahal iman dan berhubungan dengan Allah itu rizki yang lebih besar. Atau sebagian orang karena fokus dia mencari harta, uang, atau yang dia kumpulkan dari ambisi-ambisi dunianya, dia telantarkan anaknya, dia biarkan istrinya, dia biarkan keluarganya. Tahukah kita di antara rizki-rizki tadi semuanya punya hak. Dan ketahuilah Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perindahlah, perbaikilah dalam usaha kalian.
fa inna nafsan la tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sesungguhnya satu jiwa tidak akan pernah mati sampai dipenuhi rizkinya. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan fattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah, berusahalah dengan baik. Khudu ma hal wa da'u ma hurim. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada kita, tidak akan pernah kita akan mati kecuali rizki yang telah Allah takdirkan akan bertemu dengan kita. Begitu pula rizki yang bukan ditakdirkan oleh kita dan bukan ditulis untuk kita, walaupun kita kejar sekuat tenaga kita, sekuat pikiran kita, sekuat usaha kita, kalau memang tidak dituliskan untuk kita, maka dia tidak akan pernah menjadi milik kita. Maka salah satu kunci agar seorang muslim itu mendapatkan rizki yang baik dari Allah, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapannya kepada Allah. Usaha kita cuma sekedar usaha, hasil gantungkan kepada Allah. Lalu bertakwa kepada Allah. Tinggalkan yang haram dan cari yang barokah, yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki-rizki untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan-kenikmatan untuk mengantarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya Rabb, nas'alukal huda والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.